Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat setajanya sehingga kita bisa berkumpul majlis ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-benderang, yakni adinul Islam. Saya sebagai MC akan membaca susunan acara khitbah pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kema wahyu ilahi dan terjemah, yang ketiga doa setelah zikir, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, yang keenam nasihat atau bimbingan, yang ketujuh penutup. Mari kita buka kegiatan khitbah pada malam ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Acara yang kedua pembacaan kema wahyu ilahi dan terjemah akan dibacakan oleh Mas Fauzi dan Mas Anam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, itu mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dari Rasul-Nya kepada kita dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu membawa keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan Gema Wilayahnya. Semoga apa yang dibaca hati kita bisa terketuk untuk menghafal dan memahami maknanya. Acara yang ketiga, doa setelah zikir yang akan dibacakan oleh Mas Gali. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa setelah zikir. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Bismillahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultan.
wassalawatu wassalamu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemberian doa setelah zikirnya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat, acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Satar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat wassalam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang yakni adinul Islam. Kelak ketika kita meninggal dunia terdapat 4 orang atau 4 macam yang akan menyesali perbuatannya. Yang pertama, di antara manusia ada orang yang tipenya nakal atau dablek. Ia tidak mengindahkan larangan mendengar nasihat atau perintah agama. Meskipun sudah sering mendapatkan musibah, tetap saja ia melakukannya. Kelak ketika ia meninggal dunia, ketika kelak ia mati, ia akan menjadi su'ul khotimah. Karena mengapa? Dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah atau peringatan-peringatan yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ia meninggal dunia, ia akan melihat amalan-amalan yang selama ia perbuat. Semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah taubat diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang amat pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Yang kedua yaitu ketika manusia sudah dibangkitkan lagi dari kubur. Orang-orang yang selama hidupnya bergelimangan dengan dosa, ia akan tertunduk malu. Karena mengapa? Karena ia telah melihat azab-azab atau siksa-siksa yang telah Allah tentukan kepadanya. Bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan, bagi orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, mereka akan senang karena apa? Allah akan menjanjikan sesuatu yang membahagiakan, yaitu surga. Yang ketiga yaitu penyesalan orang-orang yang berbuat salah, hilaf dan dosa. Kita semua termasuk orang-orang yang di dalamnya. Bagi pemuda tobat terus kumat, itu kita di dalamnya juga termasuk. Lantas bagaimana kita agar Allah tidak menurunkan azab kepada kita? Yaitu dengan cara bertobat. Rasul saja bertobat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Padahal Rasulullah SAW itu sudah maksum.
sudah terjaga dari dosa, sedangkan kita belum tentu masuk surga. Oleh karena itu kita semua terus-teruslah untuk bertobat. Tobat seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, menyesali, berhenti dari dosa, terus bertekad tidak untuk mengulanginya kembali. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melakukan kesalahan dan dosa hingga kesalahan itu sampai ke langit, kemudian kalian bertobat, niscaya Allah akan menerima tobat kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, penyesalan yang terakhir, yaitu penyesalan yang istimewa, yaitu penyesalan orang-orang yang masuk surga. Mereka menyesali, mengapa waktu di dunia dahulu aku tidak menambah amalanku? Mengapa aku di dunia dulu tidak selalu berbuat baik? Karena ketika semakin tinggi amalan seseorang, maka Allah akan menghadiahkan surga yang sangat tinggi pula. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang mati melainkan dia menyesal. Jika ia orang yang berbuat amal kebaikan, dia sesali mengapa tidak ia tambah kebaikannya. Dan apabila ia orang yang melakukan dosa, dia sesekali mengapa tidak tinggalkan dosa itu. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia, malah kita berbanyak amal soleh, bertobat kepada Allah, dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja dari saya. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan. Cukup? Cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas acara intinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermotivasi di dalam hati kita. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain yang akan disampaikan oleh Mas Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mengoreksi kitobah pada malam hari ini. Pertama, Kemawai wilayah dan terjemah. Kemawai wilayahnya sudah bagus. Untuk Mas Fauzi lebih ditingkatkan lagi. Terus yang jahatan lebih diperhatikan lagi. Untuk Mas Hanam sudah bagus, tapi membacanya agak selebetan, lebih semangat lagi belajarnya. Terus acara yang kedua, doa setelah zikir. Setelah doa setelah zikir ini ya bagus, tapi tadi ada kekeliruan, yaitu pertama awalnya membaca ta'awud tapi tidak baca ta'awud. Itu. Tapi sudah bagus, tidak sudah membawa teks. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini ya lumayan bagus. Gas teks tapi tidak mancep lihat teksnya. Lihat teks langsung lihat audien lagi. Itu lebih baik daripada lihat teks terus. Terus MC-nya ini ya sudah bagus tapi jebat-jebat omongannya itu putus-putus ya. Ya agak grogi ya. Tuh. Notulen kalau bisa ya diam, tapi jangan percang-percing gitu. Senyum enggak. Terus untuk audien
Tuh, Sadam. Masih ada yang tidur. Saya ngomong sendiri. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lain-lainnya. Semoga Ahad sekarang lebih baik dari Ahad selanjutnya. Acara yang selanjutnya nasihat atau bimbingan yang akan disampaikan oleh Ayah Nanang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah anakku, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, kita bisa berkumpul bermuajahah dalam acara latihan khitobah sebagai sarana bekal kelak sampean sebagai seorang generasi penerus Muhammadiyah menjadi dai-dai di masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah dan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta kita umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum materi saya sampaikan, kita hari ini akan membahas momen besar di organisasi kita, yaitu muktamar. Lebih dahulu kita berdoa, kirim doa dulu kepada, pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia semoga mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Untuk orang tua kita yang masih hidup, semoga diberi keistiqomahan untuk tetap beribadah, ingat kita dan mendoakan kita. Tanpa doa orang tua kita tidak ada artinya, karena itu adalah pintu surga di dunia orang tua kita, terutama ibu kita. Yang kedua, kita doakan pengurus, pengasuh, donatur, serta semua pihak yang terlibat di LKSA ini. Semoga beliau-beliau istiqomah menjalankan tugas mendidik sampean, para donatur, semoga rezekinya lancar, tetap bisa membantu LKSA ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri yang barangkali ada hajat. Nah, sampean mau ada acara pameran untuk muktamar ya. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, berikan yang terbaik buat nama besar LKSA Putra Muhammadiyah Lumajang, Jawa Timur. Al-Fatihah. Anak-anak, saya hari ini membahas tentang momen besar di Persyarikatan Muhammadiyah dalam kurun waktu kurang dari 34 hari lagi. Apa itu?
Muktamar yang keberapa? 48. Muktamar mengandung pengertian forum tertinggi di sebuah organisasi untuk mengambil keputusan, kebijakan, jajaran pengurus yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam sebuah organisasi. Muktamar ini di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembukaannya di Stadion Manahan, Solo. Ya, harinya hari Jumat sampai hari Minggu. Bapak-bapak sudah menghimpun daya kekuatan, sudah terorganisir berangkat ke sana insya Allah pada hari nanti dalam rangka sebagai penggembira. Karena momen besar muktamar itu kelasnya nasional untuk pengambilan untuk hak suara memilih formatur segala macam itu cuma 2 suara per kabupaten. Pengalaman ayah kemarin waktu tahun berapa ya? Waktu Cak Nanto datang kemarin itu saya yang muktamar di Jogja bersama dengan Pak Anggit dari Rokangkung. Itu kita ketemu teman-teman seluruh Indonesia. Sampai sekarang jangget dari teman di Facebook itu ada camat Teluk Bintuni, Papua. Kebetulan istrinya orang Jawa, namanya Samsul Inai, panggilannya Sam Inai. Dia seorang camat aktif di Pemuda Muhammadiyah. Kita sering komunikasi via Facebook. Ada yang tahu tema muktamar kita tahun ini? Ada tahu ya tadi ya yang tahu. Ayo ya. Besok yang berangkat ke muktamar paling enggak paham muktamar itu apa, pesertanya siapa segala macam, nanti juga biar lebih paham organisasi. Muktamar kita tahun ini temanya adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Bagus ya. Memajukan Indonesia. Indonesia dimajukan dengan gerakan amal ma'ruf nahi munkar yang dilakukan Muhammadiyah lewat berbagai bidang. Mencerahkan semesta dari Indonesia untuk dunia, dari Muhammadiyah untuk dunia. Saya dari ingat motonya majalah kampus saya itu Umsida itu dari sini pencerahan bersemi. Anak-anak peserta dari muktamar ini adalah, ingat muktamarnya tidak hanya Muhammadiyah saja, tapi juga muktamar Aisyah, ibu-ibu. Otomatis pesertanya dari jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah. Dilanjutkan pimpinan wilayah Muhammadiyah yang berjumlah 35 provinsi dan 35 pimpinan wilayah Aisyah. Terus dilanjut pesertanya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten kota. Berapa se-Indonesia kabupaten kotanya? Kebetulan lupa tadi nak cari. Juga pimpinan daerah Aisyah. Kalau di pimpinan cabang enggak. Jadi dalam sebuah organisasi Muhammadiyah ketika melakukan regenerasi struktural pengurusan, kalau di tingkat pusat namanya muktamar, kalau di wilayah namanya muswil, musyawarah wilayah. Kalau di tingkat daerah namanya musda, musyawarah. Kalau di tingkat cabang muscab, bagus. Kalau di tingkat desa tidak ada musdes. Musdes itu miliknya pemerintahan desa. Ada musran, musyawarah ranting. Ya, musdes itu bahas masalah keuangan desa. Kalau musyawarah daerah seperti pemilihan Pak Amin
Besok itu yang hadir pimpinan daerah, pimpinan cabang itu tingkat kecamatan, terus ranting itu tingkat desa. Selanjutnya yaitu sebelum muktamar berlangsung ada yang namanya sidang tanwir. Sidang tanwir itu sidang yang membahas perlengkapan muktamar. Contoh, perekrutan formatur. Di Muhammadiyah itu kepemimpinannya seperti ini anak-anak. Formatur, silakan siapapun boleh mendaftar, dijaring, diseleksi, dikumpulkan. Kalau di tahun ini mulai dari 94 peserta dijaring, diringkas menjadi 39 peserta. Itu nanti ketika di muktamar 39 orang itu tokoh-tokoh besar Muhammadiyah itu dipilih 13 terbesar. Dari 13 terbesar maju ngumpul membentuk rapat. Rapat kecil memutuskan siapakah yang berhak menjadi ketua umum. Modelnya seperti itu. Bukan langsung pemilihan ketua umum siapa bukan. Tapi berupa formatur dulu. Formatur 13 selesai 13 orang ngumpul rapat terpilih itu dari itu terpilih se-Indonesia. Jadi perolehan suara tertinggi nomor 1 sampai 13 berapa baru mereka memutuskan rapat untuk menentukan ketua umum. Boleh jadi yang suaranya tertinggi menjadi ketua umum, boleh jadi tidak. Kalau saya kemarin muktamar di Pemuda Muhammadiyah di Jogja kemarin, model langsung pemilihan ketua umum, tidak ada formatur. Formaturnya otomatis yang nomor setelah nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Langsung pemilihan. Kemarin itu ketuanya Sunanto, anak LKSA. Sekarang jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah. Anak Madura. Bayangkan anak LKSA bisa melejit menjadi luar biasa. Terus ada lagi Mas Fanani, ada lagi Mas yang dari Surabaya itu lupa saya namanya. Begitu anak-anak. Dalam muktamar itu nanti 13 orang itu akan menduduki posisi majelis. Majelis di Muhammadiyah di pimpinan pusat ada berapa? Ada 13. Kalau sudah turun ke wilayah, ke daerah, cabang, menyesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau di pimpinan pusat harus ada 13. Salah satunya, Majelis Tabligh. Majelis Tabligh itu fungsinya berdakwah. Dai Muhammadiyah masuk dalam Majelis Tabligh. Di Lumajang ada namanya KMM, Korps Mubalik Muhammadiyah. Insya Allah saya masuk di situ. Terus ada majelis tarjih dan tajdid. Tarjih itu yang memutuskan hukum. Misalnya hukum, bagaimana hukumnya sholat kalau banjir. Itu dibahas oleh Muhammadiyah dan diputuskan Muhammadiyah. Salah satu produk hukum tarjih Muhammadiyah adalah rokok haram bagi warga Muhammadiyah. Itu pengambil hukum. Jadi itu ahli-ahli tarjih semua ngumpul di situ memutuskan hukum terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat paling aktual. Apa permasalahan perlu dasar hukum, beliau-beliau itu ngumpul sidang memutuskan fatwa. Selanjutnya adalah majelis tarjih sudah, majelis pendidikan tinggi dari SMA sampai perguruan tinggi. Yang ngurusi majelis pendidikan tinggi itu. Selanjutnya ingat ya, kita Muhammadiyah punya kampus di Malang itu terbaik pertama sedunia, kampus Islam. Bangga enggak? Terus selanjutnya Surakarta dan Jogja itu nomor berapa? Dari 10 itu masuk. Universitas Al-Azhar Mesir itu kalah. Kalau dari segi apanya enggak paham, yang nomor 1 Muhammadiyah Malang. Sama nek pinter jual siji terus kepingin kono bisa saya komunikasikan dengan pimpinan wilayah, menurut bapak-bapak nanti juga, atau di pimpinan pusat ada rektor saya, rektor itu kepala sekolah kuliah Pak Syafiq Mugni, itu rektor saya di pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya ada pendidikan dasar dan menengah.
mulai PAUD sampai SMP itu di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya ada Majelis Pemberdayaan Kesehatan Umum. Ini yang menaungi rumah sakit. Komplit Muhammadiyah. Selanjutnya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kurang paham saya ini seperti apa bedanya. Mungkin lebih umum. Kalau LKSA beda lagi ada nanti. MCCL, MSC ada lagi. Ini ya Lumajang bikin MSC. Tahu nggak tahu MSC apa? Muhammadiyah Senior Care. Muhammadiyah Senior itu apa? Senior itu dhuwure kene, berarti orang-orang tua. Care. Apa artinya care? Peduli, merawat. Berarti panti jom. Muhammadiyah mendaki punya panti jompo. Sudah bangun 2 minggu yang lalu. Letakkan batu pertama. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Ngurusi masa ekonomi, bikin pom bensin, bikin silka amanah, segala macam itu. Majelis Pustaka dan Informasi. Kajian pustaka, informasi, teknologi IT. Di Jakarta ada Muhammadiyah Kampus Cyber. Itu yang ahli-ahli IT komputer itu bisa ke sana itu. Sampai tadi bobol situsnya negara, situsnya kan itu. Kan ya, Amerika. Ada kan orang Indonesia loh itu yang lakukan. Sampai nek pintu komputer IT masuk sana hebat. Ada lagi Majelis Hukum dan HAM. Kebetulan jajarannya saya kenal, Pak Gufroni, orang Muhammadiyah Tangerang, dosen sana. Beliau itu salah satu tim hukum Muhammadiyah yang nangani banyak permasalahan, termasuk KM 50 Habib Rizik kemarin, kematian aktivis dakwah Siono segala macam. Sampai kalau ada apa-apa masalah hukum dibantu oleh sana. Termasuk di Banyuwangi kemarin yang papan namanya dipotong ya. Pernah lihat di TV? Apa nama Muhammadiyah seperti logo LSA dipotong, ditaruh. Digugat secara hukum, menang. Mau tanyanya Muhammadiyah kok ditancepi, ini asiknya Muhammadiyah kok tidak boleh. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Itu majelis hukum yang jalan. Ada lagi Majelis Pelayanan Sosial, MPS. MPS, kalau di sini Pak Putut ya. MPS itu yang membawai kita di sini. LKSA, Muhammadiyah Student Care, Muhammadiyah Student Care, MCS, bahasa kasarnya panti asuhan, bahasa halusnya di pemerintahan LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, itu MPS. Ada lagi Majelis Lingkungan Hidup, mengurusi bagaimana keseimbangan alam. Banjir, itu kalau banjir di bawah, ayo MDMC, mungkin di bawah ini MDMC mungkin. Muhammadiyah Disaster Management Center, pusat kebencanaan Muhammadiyah yang urus Semeru kemarin. Itu MDMC itu. Sekarang tugas di Tempusari, tidak tahu sudah pulang belum. Kemarin Senin ketemu saya, berangkat ke Tempusari. Saya habis dari Panti Putri jam 8, 3 teman MDMC keluar rumah, maksudnya itu menuju Tempusari. Senin malam jam 8 berangkat. Selanjutnya adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Muhammadiyah adalah organisasi paling kaya sedunia. Siapa yang tidak percaya? Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan terkaya di dunia. Punya masjid berapa, LKSA berapa, PAUD, MI, MTS, SMP, SMA, kampus berapa banyak. Oke. Baik, anak-anak, itu sedikit gambaran tentang muktamar. Karena sudah adzan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lengkap, Mas.